Ciri orang pintar adalah orang yang terampil dalam berbicara. Berbicara ini adalah ranah kepintaran, tapi menyimak adalah ranah kebijaksanaan. Orang yang bisa menyimak, sabar dalam mendengarkan penyimak orang lain, cerita orang lain, pilihan orang lain, adalah ciri-ciri bahwa dia adalah orang wise yang bijaksana. Orang yang pintar dan bijaksana adalah orang yang tahu kapan harus bicara dan tahu kapan harus. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan yang jumlahnya pasti tidak bisa kita hitung. Setuju? Karena wa intu ni'matullah tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Saking begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman sekalian, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan semuanya di hari yang alhamdulillah kalau di Bengkulu hujan. Atau di area teman sekalian, apakah hujan atau cerah? Mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Rizky Putra. Kali ini kita akan bahas tentang pentingnya kemampuan menyimak dalam kehidupan. Teman sekalian, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun manusia di dunia yang dapat hidup tanpa komunikasi. Pasti Anda setuju. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Sama seperti kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air, dan udara. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya kehidupan ini tanpa komunikasi. Dengan demikian, kebutuhan manusia untuk berkomunikasi tentu tidak terbantahkan. Setiap orang harus berkomunikasi untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi di zaman modern, ketika orang-orang tidak lagi dapat hidup sendiri dan harus saling bergantung. Singkatnya, komunikasi berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Tentang saya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya, belajar bahasa adalah belajar untuk berkomunikasi. Apalagi yang jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan ilmu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan dengan berbagai kesibukan menyimak dalam mengikuti pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tugas menyimak sangat sering dan harus dilaksanakan oleh siswa maupun mahasiswa. Oleh karena itu, belajar bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Apabila seseorang menyimak lebih jauh, sebenarnya komunikasi tidak hanya menyangkut penyampai pesan dan medium yang digunakannya, tapi juga bagaimana penerimaan pesan tersebut. Makanya teman sekalian, biasanya sumber konflik itu cuma dua. Satu, paham salah, kedua, salah paham. Salah satunya karena komunikasi. Sayangnya, faktor ini sering diabaikan. Akibatnya, hingga saat ini, studi terhadap komunikasi lebih banyak berkisar pada komunikator atau penyampai pesan. Makanya banyak sekali training-training public speaking, bagaimana keterampilan berbicara, tapi studi yang berkenaan dengan penerimaan pesan sangat jarang. Coba lihat, pelatihan menyimak, training pelatihan menyimak dengan efektif, hampir jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah bagaimana pelatihan tentang berkomunikasi. Bahkan ini menjadi luput kadang-kadang di dalam seminar-seminar, pelatihan-pelatihan yang sering kita ikut. Materi-materi ilmu komunikasi yang disampaikan di perguruan tinggi pun hampir tidak ada yang membahas secara meluas dan mendalam mengenai proses komunikasi dan dari sudut pandang penerima pesan atau menyimak pesan. Dalam dunia komunikasi, teman-teman sekalian, menyimak diakui sebagai suatu keahlian komunikasi verbal yang sulit dan unik dibandingkan dengan komunikasi verbal lainnya seperti berbicara, menulis, ataupun kita membaca. Sebab itu, sedikit sekali orang yang dapat melakukannya dengan baik. Karena ketika menyimak, seseorang dituntut untuk mendengarkan dan memperhatikan pesan-pesan verbal serta non-verbal pembicara. Ini harus digarisbawahi ya.
pesan verbal dan non-verbal, bagaimana raut mukanya, gerak tubuhnya, mimiknya, sebagainya. Seorang juga dituntut untuk memahami isi, maksud, berbagai aspek lain yang sifatnya kompleks, seperti suasana hati, bagaimana mood orang berbicara. Biasanya orang yang hatinya gembira, ceria, muncul rasa suka, kita akan terlihat dari raut wajah dan bagaimana cara berkomunikasi. Kalau kita melihat, tentu orang-orang yang memiliki sifat yang positif itu mencerminkan wajah yang ceria, yang ketulusan. Bagaimana kepercayaannya, motifnya, sikapnya, dorongannya, kebutuhan dan pendapat pembicara. Kegiatan berbahasa, teman sekalian, yang pertama kali dilakukan adalah kegiatan menyimak atau mendengar. Kita sudah paham bahwa ja'akumus sam'a wal absar wal afida. Allah pun menciptakan pertama kali salah satu indera adalah indera sam'a, pendengaran, untuk menyimak hal-hal yang baik. Mendengar apa yang dituturkan orang lain melalui sarana lisan. Secara alami, bahasa bersifat lisan dan terwujud dalam kegiatan berbicara dan pemahaman terhadap pembicaraan yang kita lakukan. Hal itu akan lebih nyata terlihat pada masyarakat bahasa yang belum mengenal sistem tulisan. Oleh karena itu, tes kemampuan berbahasa lisan dan menyimak perlu mendapatkan perhatian yang sangat luas. Kalau kita lihat budaya di Indonesia, kenapa membaca itu belum jadi budaya? Karena tradisi lisan ini menjadi sangat kuat, berbicara dan menyimak. Menyimak merupakan salah satu sarana ampuh dalam menjaring informasi. Dalam situasi apapun, kita bisa menambah ilmu, baik dalam menyimak berita saat di jalan, menyimak ilmu melalui televisi, radio, atau YouTube, dan media lainnya. Peristiwa menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa baik secara langsung atau melalui rekaman, radio, televisi, YouTube, dan sebagainya. Bunyi bahasa yang ditangkap oleh telinga diidentifikasikan bunyinya, pengelompokannya menjadi suku kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Ini suatu hal yang kompleks sebenarnya dan sebuah keajaiban miracle yang luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu dan intonasi yang menyertai ucapan pembicara juga turut diperhatikan oleh penyimak. Bunyi bahasa yang diterima kemudian diinterpretasikan maknanya, bukan hanya ditangkap, tapi ini maknanya apa ya? Ditelaah kebenarannya, dinilai, lalu diambil keputusan menerima atau menolak. Ini sangat luar biasa tentang penyimak. Menyimak juga merupakan prasyarat mutlak untuk kita menguasai informasi dan sekalian. Bahkan penguasaan ilmu pengetahuan pun diawali dengan kemauan dan kemampuan menyimak secara sungguh-sungguh. Semakin banyak kita menyimak hal-hal baik dan positif, semakin banyak informasi yang kita simak, maka akan semakin banyak hal-hal yang positif. Semakin banyak pengetahuan yang kita kuasai, lalu menjadikan kita mudah untuk membaca, berbicara, dan menulis. Di pertemuan sebelumnya kita pernah sudah membahas 8 faktor pembentuk masa depan manusia. Salah satu yang paling penting dan super penting adalah apa yang sering kita simak dan apa yang sering kita lihat. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara, cara pandang kita, nilai-nilai kita, keyakinan kita, dan kehidupan kita serta masa depan kita. Bahkan ada sebuah fakta yang menarik teman sekalian tentang sumber pengetahuan manusia yang ditemukan oleh Karigan. Dalam bukunya mengatakan para pakar itu memperkirakan atau menaksir kira-kira 85% dari sesuatu yang diketahui insan manusia berasal dari hasil menyimak. Tetapi yang mereka ingat hanya kira-kira 20% dari yang mereka dengar. Wow, sangat sedikit. Ya, 85% yang mereka ketahui dari menyimak. Tapi hanya 20% yang mereka dengar itu yang bisa mereka ingat. Dengan demikian, jelaslah betapa besarnya keuntungan yang diperoleh dari keterampilan menyimak dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika membahas tentang menyimak, kita tidak bisa melepaskan dari keterampilan-keterampilan yang lainnya. Agar apa yang kita simak melekat, tentu kita harus menuliskannya. Makanya dalam dunia ilmu, dalam kaidah ilmu, biasanya penuntut ilmu itu cepat dalam 3 hal. 1, kecepatan dalam menulis, apa yang disimaknya dia tulis, jangan percaya sama ingatan kita. Ingatan ini sering akan lupa. Untuk mengikat apa yang kita simak dan kita pelajari, maka kita menuliskan dengan cepat. Kedua, biasanya dalam kaidah penuntut ilmu itu cepat dalam makan.
Dia tidak mau terlalu lama makan dan harus mengerjakan yang hal yang lain. Ketiga, cepat dalam berjalan. Contoh saya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebuah fakta penting menarik lagi tentang pentingnya menyimak berita dari WW Daily Mind. Itu membuat sebuah hasil penelitian yang telah dipublikasikan di International Journal of Public Health menyatakan bahwa menggunakan media massa dapat membuat seorang semakin sadar akan pentingnya hidup sehat. Kesimpulannya, tentang manfaat menyimak berita ini bukan hanya dikeluarkan oleh Dr. Bonani. Para peneliti lain juga berpendapat bahwa orang yang up to date dengan peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan yang jauh lebih tinggi sehingga berpeluang memiliki umur yang panjang. Tentu orang yang tidak mengetahui dampak dari sesuatu yang dia lakukan akan beresiko terhadap kesehatannya. Orang-orang yang aware, yang sadar dan menyimak berita-berita tentang kesehatan tentu memiliki peluang untuk berumur panjang lebih jauh karena dia bisa mengantisipasinya. Pentingnya menyimak dalam menyerap informasi, menurut Arifudin mengatakan juga, satu kekurangan dari kebanyakan pendekatan peningkatan kekuatan otak adalah fokus hampir seluruhnya pada membaca. Padahal statistik yang sedikit pemikiran ahli menunjukkan bahwa kita menyerap informasi 3 kali lebih banyak melalui mendengar rapat, kuliah, percakapan, radio, televisi, dan sebagainya, atau YouTube seperti saat ini. Alangkah banyaknya kesempatan kita untuk menyimak. Namun, kita masih ragu apakah kita sudah mampu menyimak dengan efektif atau belum. Teman-teman sekalian, pentingnya keterampilan menyimak dikembangkan karena proses mendengar belum tentu menyimak. Ingat, proses mendengar belum tentu menyimak. Hearing, not same or listening. Jadi mendengar itu tidak sama dengan menyimak. Menyimak di sini adalah dapat memahami ide, gagasan, pendapat orang lain secara lisan. Hal ini sejalan dengan beberapa pendapat para ahli yang mengatakan bahwa kita sama-sama maklum bahwa mungkin mendengar dengan sempurna, semua kita mendengar dengan sempurna, tapi belum tentu dapat menyimak dengan baik. Selanjutnya ada kemungkinan untuk menyimak, tetapi belum tentu kita memahami maksudnya. Oleh karena itu hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat adalah bukan ilmu yang ada di dalam otak atau kita hafal, tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan menyimak juga menjadi dasar dalam mempelajari keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu berbicara. Insya Allah orang yang kalau terampil dalam menyimak, dia terampil untuk berbicara dan membaca kosakata yang dia sudah pelajari dan menulis. Ya. Menyimak sebagai salah satu kegiatan berbahasa merupakan keterampilan mendasar dalam aktivitas berkomunikasi. Ya, berarti menyatakan bahwa 42% penggunaan bahasa tertuju pada menyimak. Di samping itu teman-teman sekalian, pentingnya peran menyimak dalam komunikasi bukan saja karena ia memiliki manfaat yang sangat besar dalam aktivitas komunikasi. Berbagai penelitian menunjukkan sekitar 50% aktivitas komunikasi adalah menyimak. Begitu dalam Ibu Hermawan memberikan gambaran komparatif mengenai aktivitas menyimak yang dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa. Menurut Devito, orang dewasa menggunakan waktu sekitar 45% untuk menyimak, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Sedangkan mahasiswa meluangkan waktunya sekitar 53% untuk menyimak, 16% untuk berbicara, 17% untuk membaca, dan 14% untuk menulis. Karena aktivitas menulis di dalam dunia perguruan tinggi sangat kental, sehingga pasti ada aktivitas menulisnya. Makanya pada mahasiswa 14% angkanya berbeda dengan orang dewasa 9%. Kalau kita lihat hasil riset yang lainnya, tentu ada perbedaan antara intensitas kemampuan menyimak laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan itu lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Meskipun secara kuantitatif menyimak mengambil ruang paling besar dalam hidup aktivitas komunikasi, tetapi secara kualitatif aktivitas ini umumnya masih tidak efektif, tidak berjalan dengan baik. Umumnya lembaga-lembaga komunikasi lebih meningkatkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan menyampaikan pesan, ya baik tulisan maupun tulisan. Kita sudah sering bahas bahwa salah satu ciri orang pintar adalah orang yang terampil dalam berbicara.
Berbicara ini adalah ranah kepintaran, tapi menyimak adalah ranah kebijaksanaan. Orang yang bisa menyimak, sabar dalam mendengarkan penyimak orang lain, cerita orang lain, tulis orang lain, adalah ciri-ciri bahwa dia adalah orang wise yang bijaksana. Orang yang pintar dan bijaksana adalah orang yang tahu kapan harus berbicara dan tahu kapan harus menyimak. Sebagai pendidik dan calon pendidik, kita semua atau kalian semua mendidik dan bidang studi apapun, dia harus mampu pula menggunakan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Pendidik di zaman sekarang seharusnya mampu memanfaatkan media pembelajaran yang sangat kompleks seperti video, televisi, film, di samping media pendidikan yang sederhana. Oleh karena itu, beberapa video yang sudah kita simak di awal-awal perkuliahan keterampilan menyimak kita, tentu ini sebagai sarana kita untuk melatih bagaimana kita menyimak. Nanti di akhir studi atau pembelajaran kita di keterampilan menyimak, mahasiswa saya minta untuk membuat sebuah konten video tentang manfaat menyimak atau seputar keterampilan menyimak, pentingnya keterampilan menyimak, kiat-kiat supaya menyimak yang efektif, 7 hambatan, 5 hambatan dalam menyimak terserah. Selain itu, menurut Wahidah, indikator guru baru adalah mahasiswa yang memiliki kehalusan budi yang tinggi, kemampuan literasi yang handal, dan memiliki jiwa yang seni. Salah satu sarana untuk mencapai dan mengasah indikator tersebut adalah keterampilan menyimak. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita akan sangat senang sekali orang-orang yang memiliki budi bahasa yang tinggi. Berbicaranya tidak kasar, santun, pemilihan bahasanya tidak menyinggung. Ya. Ini ciri-ciri bahwa orang itu adalah orang yang terpelajar. Dalam pengalaman saya sebenarnya mengajarkan menemukan sebuah fakta penting. Bukan hanya kemampuan berbicara, menulis, membaca yang penting dan menyelesaikan permasalahan kehidupan dan kehidupan nyata. Ada satu keterampilan berbahasa yang jarang kita gunakan dan penuh ikhlas, yaitu kemampuan menyimak orang lain. Kemampuan ini adalah jalan untuk menguasai hati pendengar atau sekali pada manusia dan orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, kalau keterampilan ini bukan hanya kita ketahui definisinya, manfaatnya secara kognitif, tapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan, tentu kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan banyak sekali pendapat yang mengatakan menyimak itu tidak semudah yang sering disampaikan oleh banyak orang. Kegagalan dalam menerima dan memahami pesan dapat berakibat gagalnya suatu proses komunikasi yang kita sebut tadi adalah salah paham. Begitu pula sebaiknya keberhasilan dalam menerima dan memahami pesan dapat mendatangkan keuntungan. Oleh sebab itu, teman sekalian, jika kita dapat menjadi seorang penyimak yang baik, maka kita akan memperbaiki produktivitas kita, dapat menghindari konflik dan salah paham, dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Singkatnya, keterampilan menyimak dapat mengantarkan kita kepada kesuksesan. Beberapa alasan yang penting saya sampaikan kepada mahasiswa semester 1 ini, karena beberapa sebagian besar kalian dari semester 1 kita sudah terbiasa melakukan kegiatan menyimak dari kecil sampai dewasa. Ya. Pertanyaannya, ini ada sebuah fakta yang menarik bahwa permasalahan yang terjadi pada mahasiswa, pertama ya, ada 3 hal. Pertama, pura-pura menaruh perhatian. Penyimak hanya pura-pura menyimak dengan serius informasi yang disampaikan pembicara, namun perhatiannya tidak tertuju kepada pembicara. Bahkan penyimak seringkali mengabaikan apa yang disampaikan pembicara. Mudah-mudahan saya berharap ini tidak terjadi pada kalian semuanya yang menyimak video khususnya di YouTube, kalau bisa menyimak sampai selesai dan membuat ulasannya di kolom komentar. Yang kedua, biasanya pertimbangan yang prematur. Penyimak sering menganggap suatu topik sebagai sesuatu yang tidak menarik. Apa hubungannya sama kehidupan saya? Bahkan dianggap sukar untuk penyimak pahami. Teman-teman sekalian. Hal ini termasuk satu di antara permasalahan dalam proses menyimak. Yang ketiga adalah kebingungan. Saat menyimak keadaan, suara di luar dan di dalam ruangan dapat mengganggu konsentrasi. Semua itu dapat menyebabkan kita bingung dalam menerima informasi. Oleh karena itu, teman sekalian, itulah beberapa
pesan atau manfaat pentingnya kita menyimak dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.